Halo semua, kembali lagi di channel Toke Anime. Oke, bersama aku admin Ryu yang banyak gaya, banyak tingkah. Jadi biasanya Toke Anime ini nge-interview para cosplayer, terus main games, challenge, ya kan. Nah, di video kali ini atau di konten kali ini berbeda. Nah, kali ini aku bakal banyak bacot. Jadi kontennya itu banyak laporan yang datang. Katanya, "Bang, bikin konten tentang event yang batal," gitu kan. Udah. Jadi aku buat konten ini nggak bermaksud untuk menjatuhkan, nggak bermaksud juga untuk menggoreng, tapi kita sama-sama lah belajar atau saling memberi edukasi, ya kan? Nah, jadi bikin event cosplay tapi nggak ada research, oke ya kan? Topik pertamanya itu bagaimana bisa bikin perlombaan satupun nggak ada yang daftar. Ya kayak mana ya aku bilang ya. Sebenarnya ini apa ya? Faktornya itu ada dua sih, yaitu price pool sama fee atau biaya pendaftaran. Nah, jadi kalaupun terlalu mahal, kan pendaftarannya itu ya total price poolnya pun seharusnya gede. Nah, sedangkan yang aku lihat price poolnya itu pun nggak sampai 1 juta untuk event ini ya. Ingat ya, ini bukan disclaimer, ini bukan bermaksud untuk menjatuhkan, menggoreng. Kalaupun ada kata-kataku yang salah, mohon dibenerin di kolom komentar. Bagaimana bisa bikin perlombaan satupun nggak ada yang daftar kan? Nah, ginilah, kalau fee-nya itu terlalu mahal, terus kita nggak mikirin, nggak lihat gitu, nggak research biaya rental berapa, itu udah pasti di atas 100, ya kan? Terus makeup hampir rata-rata memang banyak yang banyak juga yang bisa makeup sendiri, tapi banyak juga yang komis, gitu kan? Itu juga hampir rata-rata di atas 100, sudah 200. Sementara juara paling akhir aja itu 150, gitu kan? Nggak nyampe. Jadi ya gimana, mau menang lomba nggak ketutup untuk uang yang dikeluarkan, ya kan? Jadi kalaupun mau memang bikin lomba, ya research lah dulu, pasarnya itu berapa. Kalaupun misalnya memang mau berbayar, ya total hadiahnya juga berapa, gitu kan? Tanya-tanya lah sama orang yang memang tahu gitu, paham soal event-event cosplay. Aku juga nggak bermaksud kayak menggurui atau apa gitu, tapi ya kita sama-sama saling belajar, kan. Terus ini kan aku juga ada baca hasil share chat orang ngasih ke aku, katanya event lombanya itu udah di-share ke komunitas-komunitas. Nah, komunitas apa yang di-share? Ini kan lombanya itu kan lomba cosplay. Ya seharusnya yang di-share itu ke komunitas-komunitas yang cosplay, bukan aku nggak bermaksud untuk ngejek komunitas lain ya, boleh. Tapi kayak misalnya event cosplay, lomba cosplay, tapi yang di-share geng begal, geng motor, geng apa gitu, yang nyanyi atau apa gitu kan, nggak masuk di akal. Seharusnya nggak ke situ. Jadi saling cari tahu lah kawan-kawan yang tahu gitu kan,
cosplay. Ini kita masih ranahnya memang ke cosplay ya. Event cosplay yang batal katanya. Jadi banyak juga yang laporan-laporan, bikinlah bang konten, bikinlah bang. Ya sebenarnya nggak perlu juga, cuman ya ini kita sharingnya. Jadi ada bagusnya juga kalau misalnya kita mau bikin event, kita lihat pasarnya. Biasanya orang kalau misalnya bikin event yang berbayar, lombanya itu fee-nya berbayar, berapa? Biasa ada yang 15.000, ada 20.000, sekitar gitu kan. Oke, jadi eh, ada baiknya kita mengenal kawan-kawan atau teman-teman yang memang tergabung di komunitas cosplay. Kalaupun itu bukan pemimpin komunitasnya ataupun cuman anggota, ya udah gitu kan, nanti tanya gitu kan. Kamu tergabung di komunitas cosplay enggak atau apa enggak? Misalnya kalau tergabung bisa bisa enggak minta tolong untuk share gitu kan ke kawan-kawan komunitasnya atau apa. Nah, itu ada bagusnya juga. Tapi misalnya kasih lantah, kalau misalnya apa namanya ngasih share, nanti logo komunitasmu bisa ini apa namanya ikut ada gitu di flyer flyer lomba itu gitu kan. Oke, lanjut ke topik kedua ya. Apakah penting buat event punya kenalan tergabung di sebuah komunitas? Nih, yaitu tadi. Kalau aku bilang penting, penting banget, penting kali pun. Karena ya kita mau buat event, mau buat lomba nih kan. Ya masa kita nggak ada kenal-kenalan, kita kayak cuman sekedar mengandalkan untung kita itu bikin event, nyari seuntung-untungnya. Ya nggak gitulah. Kita kan harus berteman kan, carilah memang relasi, kita butuh relasi, kita butuh banyak pertemanan. Jadi buat event pun enak gitu, buat lomba pun itu enak. Tuh, aku bilang kalau ini penting ya penting. Siapapun, walaupun orang yang kayak mana atau apalah gitu, karena itu penting gue bilang. Penting untuk sebuah komunitas atau media, ada media partner gitu kan. Itu juga penting. Aku ya tahu Tokyo Anime itu juga media. Tapi kami ini masih kecil. Hitungannya masih kecil lah kami. Masih masih ada yang di atas kami media yang kayak Glow, Pop Town gitu-gitulah. Mereka udah hitungannya udah keluar jangkauannya. Sedangkan kami masih yang di sini aja gitu kan, di Medan sama Tangerang tuh masih kecil. Masuk topik ketiga. Event seperti apa yang diimpikan atau diekspektasikan? Oke, tentunya eh, event yang diimpikan itu udah pasti nggak bau, ya kan? Orang-orangnya janganlah bau. Kalau bisa memang pakai pewangi atau deodoran gitulah. Itu masih bisa mencegah mencegah bau di ruangan tersebut gitu. Nah, sedangkan kalau kayak aksesoris hilang atau adanya kejahatan, maling, pencabulan atau apa, itu chance-nya memang kecil, tapi tetap ada gitu, chance-nya itu gitu. Nah, untuk menghindarinya ya kita saling pantau aja gitu kan, sama saling peduli. Tapi jangan terlalu kepedulian gitu. Ya udah seapanya aja, selarasnya aja gitu. Ya kita hepan juga di event gitu kan. Dan jangan terlalu over cari perhatian, ya kan? Ya kalau mau event di event, gitu. Memang nggak semua kita bisa buat orang suka sama kita. Pasti juga ada yang nggak suka, pasti ada yang benci kan. Itu hal yang biasa di dunia ini. Di dunia manapun sih. Biasa lah. Oke, yang segmen terakhir kita bacakan
eh aku udah ada minta admin Tokyo Anime untuk buat apa namanya pertanyaan siapa yang mau nanya gitu kan. Follower Instagram Tokyo Anime. Nah, nggak banyak yang nanya, cuman 2. Kalau bisa nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, tanya aja lagi apa yang mau ditanya. Bebas. Keluh kesah pun juga boleh. Ini dari pertanyaan Cimieli. Chimiely. Dia nanya, apakah ada event minggu ini selain yang di BSM? Nggak ada. Event minggu nanti ya cuman di BSM. Itu pun yang ikut lomba cuman dari infonya ya, cuman perempuan. CWK. Untuk CWK nggak boleh ikut. Nggak lah. Untuk cowok nggak boleh ikut. Cuman cewek yang boleh ikut. Nggak tahu ya. Coba aja nanti tanya admin di sana memang khusus cewek atau laki-laki cosplay ke cewek boleh juga atau nggak tahu ya. Tanya aja admin ya. Soalnya BSM ini adalah event yang paling jarang tergabung sama media partner hitungannya. Tapi untuk ku bilang bagus, nggak kali, tapi bagus lah hitungannya. Karena dia indoor juga kan di dalam kan. Kalau di dalam itu mencegah hujan. Cuman kalau pengap atau apanya itu pribadi masing-masing. Oke. Pertanyaan kedua dari Starif_17. STARY_V_17. Pertanyaannya, event 23 itu yang mau coursework harus ikut yang part pertamanya ya? Iya, karena event yang tanggal 23 itu udah memasuki final. Dan finalisnya juga udah ada di postingan kaza.inc. Di Tokyo Anime juga ada. Jadi nampak lah itu apa namanya finalisnya siapa-siapa aja di foto-fotonya itu. Ya kan? Nah, selamat lah untuk finalis yang mengikuti finalis. Semoga menang buat masing-masing. Semangat lah ya. Oke. Sekian bacotan hari ini. Cukup bacotannya. Di sini nggak ada menggoreng-goreng. Kita saling beredukasi ya. Sama-sama lah gimana cara memang bikin event itu lebih bagus gimana gitu kan. Banyak kok IO yang eventnya itu memang dinilai bagus kan, ada juga dinilai buruk gitu. Yang buruk siapa? Nggak tahu. Pikir aja sendiri ya. Oke. Cukup sekian. Terima kasih udah mau dengar bacotan-bacotan. Jadi kalau yang mau berkeluh kesah, mau nanya-nanya, DM aja IG Tokyo Anime. Kalaupun nggak dibalas, ya mohon maaf. Nanti usahakan balas, ya kan? Aku soalnya salah satu adminnya juga. Tapi kalau kalian mau nanya aku secara pribadi, IG-nya panggil _Ryu. Nah, itu IG-ku. Di situ kalau mau nanya-nanya atau apa. Oke. Terus kalau mau ngonten bareng, chat aja WA grup Tokyo Anime. Misalnya ada ide konten bareng, Bang, bikin konten ini yuk, gitu kan. Ya, nanti lah difikirkan gitu kan. Gimana cara ininya buat jadwal untuk bikin kontennya. Oke. Thank you semua. Salam cosplay.